bagian daripada Allah, sehingga kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan saya yakin bahwa firman Tuhan yang seringkali kita pelajari setiap saat, setiap waktu, akan membangun kita semakin hari semakin kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, kita akan belajar firman Tuhan tetap di dalam tema iman. Karena dalam Tuhan saya akan mengolah yaitu iman, pengharapan, dan kasih ini supaya nanti akhirnya kita akan menerima buah kehidupan daripada Tuhan. Kalau minggu yang lalu kita telah belajar, ya, yaitu tentang iman itu apa, ya artinya arti daripada iman. Nah sekarang kita akan belajar tentang kualitas imannya. Kalau kita sudah tahu tentang iman, tentunya kita akan meningkatkan iman kita, bukan hanya sekedar iman atau percaya, tapi percaya yang mempunyai kualitas, percaya yang mempunyai bukti bahwa iman kita ini akan kita buktikan di dalam hidup, bukan hanya sekedar teori saja. Karena minggu yang lalu kita telah belajar di situ bahwa ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kita beriman itu kita berharap, dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Di dalam pasal yang ke-11 ayat 1 itu katakan. Jadi apa yang kita harapkan itu akan kita lihat di sana. Ya, karena kita tahu bahwa selama kita masih hidup atau masih ada di dalam dunia ini, kita masih membutuhkan iman, percaya kepada Allah. Ya, berarti kita ini menuju suatu kesempurnaan hidup, yaitu kepada kekekalan. Karena di sini dikatakan bahwa ketika kita di surga nanti, kita tidak perlu iman, tidak perlu kita mempercayakan atau kita percaya, tapi kita sudah ada dalam surga, ya. Jadi tidak membutuhkan iman, ya, di dalam kekekalan. Karena apa? Tuhan adalah kasih. Apa artinya di situ? Ya iman yang sungguh-sungguh, yang percaya sudah dibuktikan di situ, kita sudah masuk dalam surga. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, kita tetap mempercayakan diri pada Tuhan. Ya. Itulah sebabnya dikatakan pada kita bahwa ketika sesuatu hal yang mustahil menghampiri kita, ya, mustahil menghampiri kita, tentunya kita tidak hanya putus asa, tetapi di situ katakan kepada kita, kita harus terus berjalan. Ya. Waktu kita bisa melihat bahwa Allah tidak pernah kekurangan untuk menolong kita, ya, itu akan kita bisa lihat, kita maju terus. Seperti kalau kita lihat, ya, pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kanan kiri sudah tidak bisa diharapkan. Mungkin kanan tebing, ya, kemudian di kirinya jurang dan sebagainya, di belakangnya itu tentara Mesir yang mengejarnya, dan di depan adalah laut Tiberau. Ya. Apa yang harus kita perbuat? Tetapi tidak putus asa di situ, hanya larinya kepada atas, yaitu Tuhan, sehingga diberikan jalan keluar. Ya, jadi di sini dikatakan kepada kita bahwa setiap kita, dikala kita sedang diperhadapkan dengan segala sesuatu yang mustahil bagi kita harus tetap terus berjalan. Ya. Kita tetap terus maju, beriman, percaya pada Allah. Bagaimana kita ini dapat bertahan iman secara berkualitas. Ya. Soalnya kadang-kadang kita tahu bahwa orang yang sudah diperhadapkan dengan kemustahilan, mereka putus asa, tidak mau berbuat ini dan itu. Mustahil, masa kita tidak akan bisa melakukan itu. Salah satu contoh, ya, sebetulnya kita senang atau kita masih ingin sekolah. Ini yang seringkali menjadi gambaran dan turunan saya, ya. Jadi di situ ketika kita ingin sekolah, tetapi orang tua tidak mampu, tidak membayari, mau lari kemana? Ya. Sehingga katakan, nah mengapa kamu tidak sekolah? Karena orang tua sudah tidak mampu untuk membiayai. Sebetulnya tidak ada jalan yang buntu sehingga kita bisa berjalan dengan hikmat Allah. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bersekolah? Nah, inilah sebabnya. Jadi kita terus maju, mempercayai diri Tuhan.
Allah akan membuka jalan, Allah akan membuka jalan, Allah akan membuka jalan. Seringkali saya katakan, saya dengan keluarga itu tidak ada yang sekolah satu pun, lulus SD pun tidak ada. Ini berkali-kali saya katakan. Saya sampai bisa S2 ini oleh karena jalan Tuhan. Percaya kepada Allah bahwa Allah mampu, Allah sanggup, Allah bisa untuk menolong. Nah inilah sebabnya ketika kita diperhadapkan dengan kemustahilan, kita harus tetap maju, kita harus tetap percaya, membuktikan kualitas iman kita kepada Tuhan. Nah itulah sebabnya dikatakan kepada kita, saat ini kita akan belajar, ya. Belajar ada 4 kualitas iman yang perlu kita ketahui, ya. Yang perlu kita ketahui supaya kita tetap maju, walaupun kita sedang menghadapi kesulitan, walaupun kita sedang mengalami rintangan, himpitan, tekanan, tetap kita maju. Allah sanggup, Allah mampu, Allah bisa. Oleh karena menolong kita. Dan itulah sebabnya yang pertama kita akan lihat yaitu iman. Ya, iman kita yang bisa lemah dan juga iman kita ini bisa kuat. Ya, jadi kita tahu bahwa iman kita ini akan menjadi lemah atau iman kita ini menjadi kuat. Coba kita baca di dalam Roma pasal 4 ayatnya yang 19 sampai ayat yang 20. Ini yang diperhadapkan oleh Allah kepada Abraham. Ya. Kita lihat di dalam Roma pasal yang keempat ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan firman Tuhan yang di situ dikatakan pada kita demikian. Firman Tuhan Roma pasal 4 ayat 19 sampai 20 mengatakan demikian. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usia telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Jadi jelas sekali di sini katakan kepada kita bahwa iman Abraham semakin dikuatkan, semakin dikokohkan, yang walaupun janji Allah bertahun-tahun ditunggu belum dinyatakan, tapi percaya bahwa Allah telah berjanji dan janji Allah tidak pernah tidak ditepati. Waktunya adalah waktu Allah, bukan waktu kita. Jadi di sini dikatakan pada kita bahwa kualitas iman yang pertama ini dimiliki oleh orang-orang yang sudah lahir baru, yang sudah mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamatnya di situ, dan mengenal Allah secara pribadi, seperti Abraham di situ katakan. Namun ketika orang itu mendapat sebuah persoalan yang luar biasa, yang kadang-kadang mustahil, ya, itu bisa saja iman itu redup, iman itu bisa saja mati. Ya. Jadi walaupun orang sudah lahir baru, sudah percaya pada Tuhan, tapi jikalau menghadapi persoalan-persoalan tantangan, kadang-kadang imannya redup, iman kan kadang-kadang mati. Namun kita tahu bahwa di sini dikatakan pada kita Tuhan memberikan kepada Abraham dan Sarah itu untuk menjadi teladan bagi setiap orang yang percaya bahwa ia harus memiliki iman yang kuat dan kokoh. Coba bayangkan, Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunanmu akan seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Tapi ditunggu-tunggu setahun 2 tahun, ya, 10 tahun 20 tahun. Bahkan di sini janji Allah baru ditepati pada waktu Abraham sudah umur 100 tahun dan Sarah rahimnya sudah tertutup. Ya, kira-kira 90 tahun Sarah, umurnya Sarah. Coba bayangkan di situ, mustahil bagi manusia. Tetapi Allah tetap berjanji, janjinya Allah ditepati. Oleh karena itu di situ dikatakan bahwa Abraham menunggu janji Tuhan itu sampai bertahun-tahun seperti tadi, sampai 100 tahun. Ya, Sarah sudah tertutup rahimnya di situ. Tetapi percaya
percaya, menanti janji Tuhan sampai didapatkannya janji itu. Dia terus-menerus melakukan. Buktinya apa? Iman adalah dasar dari sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Kenyataannya di situ Abraham memiliki anak. Ya, Sarah melahirkan umur sekitar 90 tahun. Coba bayangkan di situ. Itu janji Allah ditepati, percaya pada Tuhan, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Sehingga kita tahu bahwa itu pun masih diuji oleh Tuhan. Apakah benar Abraham itu mempunyai iman yang berkualitas? Sehingga ketika Ishak sudah besar, semuanya merasa sukacita, bergembira di tengah-tengah keluarga. Tapi tatkala saat itu Allah berbicara kepada Abraham, korbankanlah anakmu. Bagaimana imannya? Aku mempunyai anak satu ini, Tuhan kamu berikan janji bahwa ini akan keturunannya seperti pasir di laut dan juga bintang di langit. Tetapi satu saja engkau ambil lagi. Tapi Abraham yakin, percaya Allah mempunyai maksud yang indah, sehingga dia memberanikan dirinya dan mengajak Ishak pergi suatu ke gunung, ya, Gunung Muria sebagai tempat persembahan. Disitulah diuji imannya. Loloslah Abraham, karena pada waktu itu Ishak tidak jadi dikorbankan, tetapi Tuhan menggantinya dengan domba. Nah, inilah sebabnya Bapak Ibu Saudara, disinilah iman diuji, sehingga Abraham bisa dikatakan Abraham adalah bapak orang beriman. Ya, sehingga ada nyanyian anak Islam itu, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga, mari kita puji dia. Ini sebabnya banyak sekali anak-anak Abraham. Nah, ini membuktikan bahwa kualitas iman Abraham telah diuji dan telah kelihatan di sana. Ini yang pertama. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang tatkala kita sedang menghadapi persoalan yang sulit, persoalan yang mustahil bagi kita, apakah kita akan berhenti sampai di situ dan putus asa? Allah berjanji akan memberikan jalan keluar. Karena itu percayakan diri kepada Tuhan, sehingga mempunyai iman yang berkualitas. Yang kedua dikatakan kepada kita, iman yang teruji dan tidak teruji. Kita akan bisa melihat iman itu bisa teruji dan tidak teruji. Karena iman yang teruji itu akan terus berjalan. Iman yang teruji akan terus maju. Iman yang teruji boleh dibuktikan di dalam kehidupannya. Tapi iman kalau tidak teruji, mereka akan lemah dan meninggalkan Tuhan. Kita tahu banyak orang pada waktu percaya pada Tuhan menunggu, menyediakan diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Semangatnya luar biasa. Tapi berjalannya waktu terus menerus, Tuhan menguji di situ. Akhirnya mereka tidak tahan, keluar dan bahkan imannya mati, bahkan meninggalkan Tuhan di dalam hidupnya. Itu tidak sedikit. Makanya di sini kita akan lihat, kita apakah masih mempunyai iman yang teruji? Apakah benar-benar akan kita buktikan di dalam hidup? Kita tahu di situ apa yang dimaksud oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 dikatakan pada kita. Mari kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7, ya. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan demikian firman Tuhan. Saya bacakan 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan demikian. Maksud semuanya itu, ya, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Lainnya sebabnya dikatakan pada kita,
bahwa di situ kualitas iman yang kedua ini adalah iman yang dimiliki oleh orang-orang yang menang di atas ujian oleh Tuhan. Ya. Jadi menang atas ujian oleh Tuhan. Seperti kita tahu bahwa tokoh-tokoh Alkitab boleh kita lihat ujian yang telah diizinkan Tuhan terjadi di situ, yang akhirnya menang. Seperti minggu yang lalu sudah menjadi contoh Ayub. Ayub memiliki iman yang kokoh, yang kuat, yang teruji, yang walaupun harus menghadapi berbagai macam persoalan yang berat, kalau dipikir secara nalar manusia tidak akan mungkin tahan, tidak akan mungkin kuat. Tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, mampu dan sanggup untuk melewati tantangan demi tantangan. Ayub mempunyai kekayaan yang luar biasa di kota Uz, paling kaya di kota Uz. Ya. Dan disitulah telah diuji oleh Tuhan melalui pencobaan iblis. Ya. Yang mencoba adalah iblis, tetapi Allah mengizinkan. Yang akhirnya kita tahu, Ayub mengatakan, sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup, sehingga lolos. Ya. Itu yang dialami oleh Ayub. Ya. Jadi Ayub itu adalah salah satu tokoh Alkitab yang memang imannya sudah teruji. Dan di situ katakan Allah sudah tidak ragu lagi kepercayaannya kepada Ayub. Ya. Karena itu mari kita lihat masih banyak tokoh-tokoh yang imannya diuji, tapi dibuktikan dengan percaya, akhirnya lolos. Seperti Daniel, imannya diuji. Ketika di situ sang raja mengatakan bahwa siapapun kalau mendengar suara, ya, rebana dan sebagainya berbunyi, kamu harus sujud menyembah. Karena orang-orang yang iri terhadap kedudukan si Daniel mengatakan Daniel ini sudah diuji melalui apapun tidak mampu, tidak bisa, ya, karena dia sangat pandai dan sebagainya. Ya. Sehingga dengan salah satu ujian yaitu dengan ibadahnya, mampu nggak di sini meninggalkan Tuhan. Sehingga Daniel pun tetap terus mempercayakan diri pada Tuhan. Pada waktu dimasukkan, diancam kalau engkau tidak meninggalkan Allahmu, kalau engkau tidak menyembah kepada patung yang dibuat oleh sang baginda raja itu, kamu akan dimasukkan ke gua singa. Dan dia mengatakan, aku tetap percaya pada Allah. Sehingga di situ walaupun dimasukkan ke gua singa, dan dia tidak takut. Yang pada akhirnya dibuktikan oleh imannya. Singa-singa yang lapar yang akan menaruh hampir tunduk kepada dia. Ada lagi Sadrak Mesak Abednego diancam sama seperti Daniel, mau dimasukkan ke perapian. Dia katakan, walaupun Allahku tidak menolong aku, ya, aku harus mati dalam perapian. Aku pun tidak akan menyembah patung daripada sang baginda raja. Dibuktikan di situ, akhirnya dimasukkan ke perapian. Bukan 4 orang, bukan 3 orang, tetapi malah 4 orang. Malaikat telah menarik. Itu bukti, ya, bukti yang telah dilakukan. Karena itu Bapak Ibu yang kasih, mari kita membuktikan setelah kita sedang diuji, sedang menghadapi tantangan. Janganlah iman kita lemah, janganlah iman kita ini putus semangat. Tapi kita Allah tetap terus maju dan akan dibuktikan oleh kuasa Tuhan yang akan menolong kita, sehingga kita akan membuktikan inilah kepercayaan kita pada Tuhan dan Tuhan berkata kita. Bapak Ibu yang Tuhan, mari kita tetap maju di dalam iman percaya kita. Kualitas iman yang harus kita ya. Jadi ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Yang ketiga di situ katakan, selain kita tahu bahwa iman itu harus dibuktikan, karena kita tahu seperti Abraham tadi, yaitu kita tahu bahwa iman kita ini bisa lemah, bisa kuat. Tinggal bagaimana kita mempercayakan diri pada Tuhan. Yang kedua, iman itu akan teruji. Ya. Yang ketiga disatakan kepada kita bahwa iman itu bisa kecil, bisa besar. Iman itu bisa kecil.
Karena Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa kalau engkau mempunyai iman sekecil biji sesar saja, kamu bisa memindahkan. Ya. Artinya di situ bahwa iman yang sekecil itu pun akan kita bisa menjadi besar. Oleh karena kita percaya secara 100%, percaya pada Allah, ya, di dalam hidupnya. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 10 sampai ayat yang ke-12, ya. Disitulah Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya tentang iman. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-10 sampai 12. Saya katakan demikian firman Tuhan mengatakan pada kita. Matius pasal yang ke-8 ayat 10 sampai ayat yang ke-12 mengatakan demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan dari barat, ya, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Nah, itulah sebabnya Yesus sedang membuat mujizat-mujizat, ya. Jadi di situ seorang perwira di Kapernaum mempunyai iman yang begitu banyak, hanya mempercayakan diri pada Tuhan. Itulah sebabnya dari kualitas iman, ya, yang ketiga ini adalah iman sekecil atau sebesar. Ya, mungkin beberapa dari kita memiliki kualitas iman yang ketiga ini, iman saya besar atau kecil. Ya. Jadi di situ katakan, artinya di situ katakan, di sini dikatakan bahwa kalau engkau berkata kepada Tuhan, engkau lah yang akan memberikan kesembuhan. Nah, inilah sebabnya dikatakan kepada kita. Jadi percaya sepenuhnya pada Tuhan. Dengan iman yang kecil itu akan dibesarkan oleh Tuhan. Makanya pada waktu itu dengan hanya mempercayakan kepada Tuhan sepenuhnya, ya, di situ katakan, aku belum pernah menemui iman sebesar ini. Ya, padahal itu hanya berkata apa? Pada waktu Tuhan Yesus akan datang ke tempat siapa? Yaitu seorang hamba atau perwira itu. Kapernaum, anaknya sedang sakit di situ, bahkan akan mati, ya. Tapi di situ katakan, aku mau datang. Bukan Tuhan, jangan sampai engkau datang, ya. Itu sebabnya. Coba kita lihat, kita baca di situ. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, ya, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Itulah imannya. Ya, biasanya orang katakan, ya aku datang ke rumahmu mendoakan anak, ngomong, ya kan? Itu kan kadang seperti itu. Tetapi ada orang yang katakan, tidak usah, tidak layak untuk menerima engkau. Katakan sepatah saja. Kata sepatah itu hanya mengatakan sembuh. Sanalah sembuh. Ya. Itulah imannya. Ya. Jadi iman yang kecil itu akan menjadi besar karena 100% mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan itu sebabnya. Jadi kadang-kadang sekarang, ya, banyak orang yang hanya sekedar, artinya itu imannya tetap hanya melihat. Seperti ini dikatakan ini. Jadi kualitas iman yang ketiga ini adalah iman yang kecil menjadi besar, ya.
Mungkin beberapa dari kita mungkin ketika kita ini sedang diperhadapkan seperti seorang perwira tadi, ya, bukan berarti kita sudah mengikuti Yesus dan tidak ada persoalan-persoalan yang lain, kan? Tetapi kadang-kadang juga Allah izinkan itu persoalan kita. Nah, iman bukan timbul dari ketika kita ini melayani gereja. Oh, kalau saya sudah melayani gereja, saya tidak lagi mendapatkan penyakit. Ya. Oh, kalau saya sudah duduk makan bersama-sama dengan orang-orang yang beriman, artinya itu tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh atau pendeta dan sebagainya, saya tidak lagi untuk mendapatkan persoalan. Enggak. Di situ dikatakan bahwa kita hanya mempercayakan diri kepada Tuhan 100%. Bukan karena pelayanan kita, bukan karena kita dekat dengan orang-orang yang mempunyai kualitas iman yang kuat, enggak, tetapi iman kita kepada Yesus Kristus, percaya kita kepada Yesus Kristus yang kecil seperti hanya katakan sepatah kata saja kau katakan anak Allah. Sehingga sampai Tuhan Yesus katakan, aku belum pernah mendapatkan iman sebesar seperti ini di Israel. Bahkan orang-orang Israel tidak mempercayai diri pada Tuhan. Karena kita sudah tahu mujizat dan sebagainya, tetapi tidak mau mempraktekkan di dalam hidupnya ini. Jadi inilah sebenarnya dikatakan pada kita. Jadi firman Tuhanlah yang akan menolong kita, ya, sehingga siapapun kita bisa memiliki iman yang besar karena kita memiliki iman yang kuat. Firman Tuhan yang memberikan dasar untuk kita tetap mengharap kepada Tuhan dan membuktikan dengan iman kita. Yang terakhir dikatakan yang keempat. Jadi kekuatan iman, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa kita ini kekurangan iman, apakah kita ini